Saudara, masyarakat Indonesia masih fokus pada salah satu kasus yang membuat heboh, yaitu seorang anak SMK yang dengan sadis membunuh satu keluarga yang terdiri dari ayah, istri, dan 3 anaknya. Kejadian yang terjadi di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan ini, informasi awalnya peristiwa pembunuhan ini dilakukan karena terduga ini merasa sakit hati karena cintanya atau hubungan asmaranya dengan anak sulung dari korban tidak direstui. Namun demikian, kemudian dugaan-dugaan pun bergulir. Dugaan berikutnya adalah bukan hanya karena persoalan sakit hati, tetapi karena ada motif mengambil barang karena yang bersangkutan ini memiliki tagihan terkait dengan mereparasi handphonenya yang rusak kemungkinan. Nah, karena memiliki kebutuhan uang, maka diduga yang bersangkutan masuk ke rumah korban dengan tujuan mengambil barang, menguasai barang. Dan karena mungkin terdesak atau diketahui atau kepergok, dan dia melakukan tindakan yang biadab dan kejam ini dengan menghabisi seluruh isi rumah, yaitu bapak, istri, dan ketiga anaknya. Terduga yang bernama Junaidi ini begitu lihai. Pertama, apa yang dilakukannya? Dia mempersiapkan parang, kemudian mengendap-endap menuju korbannya yang tidak jauh rumahnya dari rumah si tersangka. Berarti mereka ini, yaitu antara tersangka dengan korban, adalah tetangga dekat. Dan pintarnya atau lihainya, si Junaidi ini mematikan lampu calon korbannya. Nah, harapannya mungkin, begitu lampu listrik dalam hal ini dimatikan atau dipadamkan, ia akan leluasa merencanakan niat jahatnya. Informasi terakhir yang berkembang di media sosial bahwa motif pembunuhan yang dilakukan Junaidi ini adalah yaitu ingin melakukan perkosaan kepada mantannya, yaitu salah seorang dari anggota keluarga Waluyo, yaitu anak tertuanya yang baru berusia 15 tahun. Nah, niat untuk memperkosa ini kemudian kepergok atau diketahui oleh Waluyo yang ketika si terduga atau tersangka ini masuk, Waluyo keluar rumah. Entah kemana ya. Kemudian Waluyo datang ke rumahnya atau pulang ke rumahnya dan kepergok dengan si Junaidi ya, yang memang memiliki niat untuk memperkosa anak sulungnya. Karena kepergok, apa yang dilakukannya? Junaidi dengan membabi buta menebas Waluyo berkali-kali sehingga Waluyo tewas. Nah, kemudian apa yang dilakukannya? Ketika Waluyo berteriak, maka si istri yang berada di dalam kamar mendengar teriakannya dan terbangun. Dan karena kalap, maka si Junaidi kemudian pun menghabisi istri Waluyo, Sri ya. Nah, setelah itu, setiap kali karena terjadi keributan, tentu anggota keluarga lain yang jumlahnya 3 orang, adik-beradik, anak dari Waluyo dan Ibu Sri ini terbangun, pun akhirnya ditebas dengan kejam dan membabi buta oleh Junaidi ini. Kejam dan biadabnya lagi adalah setelah si Junaidi membunuh kelima anak beranak di dalam rumah itu, kemudian ia memperkosa anak tertua yang diduga dulu pernah memiliki hubungan asmara dengan dia, yang masih berumur 15 tahun, diperkosa. Dan sadisnya adalah perkosaan dilakukan ketika korban ini sudah meninggal, sudah menjadi mayat dan bersimbah darah. Tentu kita bisa memikirkan ya, apa sih yang dipikirkan oleh seorang Junaidi memperkosa ya, kalaupun betul itu adalah mantan kekasihnya, ketika sudah menjadi mayat dan bersimbah darah.
Jadi manusia macam apa? Jadi teman-teman ya bisa membayangkan lah apa yang terjadi pada saat itu. Tidak hanya itu, setelah puas memperkosa anak tertua yang diduga mantan pacar si Junaidi ini, kemudian Junaidi masuk ke dalam kamar ibu dari mantan pacarnya yang baru saja diperkosanya. Kemudian dia memperkosa ibu dari mantan pacarnya yang juga sudah tewas. Jadi Junaidi memperkosa dua korban yang telah menjadi mayat dan dalam posisi bersimbah darah. Ya, saudara-saudara, jika kita mengikuti berita yang beredar di media sosial, ada 3 kemungkinan alasan atau motif daripada pembunuhan sadis ini. Yang pertama, informasi awal yaitu karena Junaidi sakit hati. Karena hubungan asmaranya ditentang oleh keluarga korban atau orang tua dari salah seorang korban. Jadi, gampangnya Junaidi awalnya punya hubungan asmara dengan anak tertua dari korban yang bernama Waluyo di sini. Kemudian, karena tidak direstui, berarti hubungannya kandas. Karena itu dia menyimpan dendam. Berikutnya lagi, berkembang di media sosial bahwa motif pembunuhannya bukan hanya karena sakit hati, atau bukan karena sakit hati, tetapi karena ada motif untuk memenuhi kebutuhan Junaidi untuk mengambil handphonenya, maksudnya handphone Junaidi yang rusak kemungkinan, jadi dia memerlukan sejumlah uang. Ini dibuktikan pula bahwa Junaidi ternyata juga selain membunuh dan memperkosa, ia juga mengambil beberapa barang. Barang yang diambil itu adalah handphone dan uang sejumlah 300.000 lebih ya. Dari ketiga motif ini, teman-teman, saudara-saudara, kira-kira motif mana yang lebih kita duga sebagai motivasi mengapa Junaidi melakukan pembunuhan sadis ini? Kalau saya ya teman-teman, saya lebih cenderung percaya pada motivasi yang ketiga, yaitu niat awalnya adalah ingin memperkosa mantan pacarnya atau anak sulung dari korban Pak Waluyo di sini ya. Dan ada juga hal yang penting adalah sebelum melakukan pembunuhan sadis ini, si Junaidi baru saja pesta miras dengan temannya yang tidak jauh ya. Pesta mirasnya ini dari rumahnya dan juga rumah korban. Jadi kita bisa menduga bahwa Junaidi di sini dalam kondisi terpengaruh oleh alkohol. Nah, kemungkinan ya ketika dia terpengaruh atau di bawah pengaruh oleh alkohol, kemudian libido seksualitasnya membuncah, kemudian dia berniat untuk melakukan perkosaan. Kemudian dia mengambil parang dan masuk dengan terlebih dahulu mematikan listrik dari rumah korban ya dalam hal ini. Jadi niat awalnya kemungkinan adalah ingin melakukan perkosaan. Tapi karena kepergok dan terpepet, akhirnya karena juga dalam pengaruh alkohol, dia membunuh si Waluyo, yaitu bapak atau kepala keluarga dari korban. Kemudian istrinya terbangun karena mendengar keributan, kemungkinan juga berlari ya ke arah suara, kemudian ditebas juga. Begitu juga dengan anak-anak Pak Waluyo ya dalam hal ini, termasuk salah satunya adalah R ya yang berusia 15 tahun yang diduga sebelumnya pernah memiliki hubungan asmara dengan Junaidi. Kemudian mungkin agar jejak kejahatannya tidak diketahui, maka dibunuhnya semua. Sehingga 5 orang yang tidak berdosa tewas menggenaskan pada kejadian ini. Nah, karena memang niat awalnya adalah memperkosa korbannya, maka setelah dia berhasil menghabisi seisi keluarga, kemudian niat memperkosanya dilanjutkan. Nah, kemungkinan ya niat jahatnya tidak
berhenti sampai di situ, tidak berhenti pada melampiaskan nafsu seksnya, tapi karena juga ada barang ya, yaitu handphone dan uang kemungkinan, maka diambil pula oleh dia, sehingga lengkaplah kejahatan yang dilakukannya. Nah, dari sini juga kita bisa belajar ya bahwa bisa jadi awal dari rencana Junaidi masuk itu tidak sesadis ya dari apa tindakan yang dilakukannya, tapi karena kepergok dan kepepet, akhirnya kejahatan yang luar biasa sadisnya bisa terjadi. Ini berarti kita, teman-teman harus berhati-hati ya bahwa siapapun kita bisa saja menjadi korban kesadisan ya, dengan kondisi dari kisah tewasnya 5 orang ya yang menjadi korban seperti dalam kisah ini, yaitu manakala kita kepergok dengan orang yang punya niat jahat dan dia bersenjata, dan dia pada akhirnya terpepet ya, terpojok dan melakukan apa saja, dan untuk menghilangkan jejak agar kejahatannya tidak diketahui, akhirnya dia menghabisi semuanya. Dari sini kita bisa belajar ya bahwa miras memang sumber dari kejahatan. Kejahatannya bisa luar biasa. Kemudian ditambah dengan sakit hati, dendam, ketidakmampuan mengendalikan hasrat seksual, niat jahat untuk menguasai barang, akhirnya semua kejahatan bisa dilakukan. Tetapi orang yang terpengaruh oleh miras, ya bisa melakukan hal apa saja yang di luar nalar. Ini artinya teman-teman ya, saudara-saudara, kita harus senantiasa berhati-hati sehingga kita tidak menjadi korban kejahatan-kejahatan yang bisa saja terjadi tanpa pernah kita duga.